tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama kita mohon kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk beramal soleh, dan semoga dari ilmu yang kita pelajari pagi hari ini kita senantiasa dikurniakan taufik untuk menerima dan juga mengamalkannya. Salah satu doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimat kebenaran dalam keadaan aku ridho untuk menerimanya walaupun aku dalam keadaan emosi saat itu. Maka kadang seorang itu ridho untuk menerima kebenaran, dia pelajari, kemudian dia berusaha mengungkap dan dia berusaha amalkan itu. Dan kadang juga dalam keadaan emosi, ya, ini membuat seorang itu sulit untuk menerima. Mudah-mudahan dengan kita dalam keadaan ridho untuk menerima ilmu yang kita pelajari kali ini, nantinya kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Ingin saya tuntun satu doa, ibu bisa ikuti. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan juga memberikan kita ketakwaan, memberikan kita sifat rifah dan juga diberikan kecukupan. Bisa diikuti. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat ifah, dijauhkan dari yang haram, dan diberi kecukupan. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perihal wasiat. Kita akan bagi jadi dua. Ada wasiat yang sifatnya adalah umum, bukan terkait dengan harta. Dan yang kedua, ada wasiat yang terkait dengan harta. Ada salah satu soal jawab di website ini, website Arab, ini berisi masalah fatwa. Ini terkait dengan wasiat secara umum yang bukan terkait dengan harta. Pertanyaannya gini, apakah boleh bagi saya menulis wasiat padahal saya tidak memiliki harta untuk diwasiatkan, karena saya masih tinggal di rumah ayah saya, namun saya ingin menuliskan dalam wasiat tersebut agar sejak detik wafat saya diperhatikan segala hal yang diridhoi oleh Allah. Dia tuliskan di sini, tidak ada ratapan dan tangisan berlebihan, tidak diadakan acara takziah, tidak mengenakan pakaian hitam, kaum wanita tidak mengikuti jenazah saya ke kuburan. Ada di sini bahkan dalam hadis itu dilarang keras meratapi mayit. Ini tidak boleh. Bahkan dalam satu riwayat sebutkan mayit itu jadi disiksa gara-gara ratapan orang ketika dia meninggal.
Dia disiksa itu jenazahnya. Bentuk meratapi itu Bu menunjukkan sikap tidak sabar. Kan sabar itu harus 3 rukun terpenuhi. Hati itu ridho pada takdir. Dalam sabar yang kedua, lisannya dijaga. Jadi lisan juga menerima. Anggota tubuh juga menerima. Nah, bagaimana seorang tersebut tidak sabar? Karena sabar di sini punya wajib. Hatinya tidak terima pada takdir. Lisannya itu mengeluh, menggerutu, protes. Ya, kalimatnya protes pada takdir. Dan anggota tubuhnya itu menunjukkan sikap tidak sabar. Seperti kalau istilah di dalam hadis itu merobek-robek baju. Tingkah ini sama seperti anggota badan dipukul-pukul, teriak-teriak berlebihan. Ini tidak boleh. Maka anggota tubuh juga harus ditahan. Nah, meratapi itu menunjukkan sikap tidak sabar, Bu. Maka ingat, ini bukan malah menolong si jenazah, malah bisa membuat jenazahnya itu disiksa dikarenakan ratapan dari orang yang hidup. Maka di sini orang dia tidak bisa, sehingga mau diratapi. Jelas dia tidak bisa lagi. Kalau tidak ada takziah, di sini tidak tepat ya. Kalau takziah masih boleh. Jelas tidak menggunakan pakaian warna hitam. Bu, kalau mayat takziah orang meninggal, apakah harus pakai baju hitam? Tidak. Bahkan kalau punya keyakinan seperti ini tidak ada dasar. Terus dia di sini katakan lagi, kaum wanita tidak mengikuti jenazah saya. Artinya dia minta supaya keluarganya yang perempuan itu tidak ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Minimal di sini hukumnya makruh untuk mengantarkan jenazah bagi perempuan ke kuburan. Baiknya tidak ikut. Hukumnya apa Bu? Makruh. Terus dia katakan lagi, saya juga ingin berwasiat tentang siapa yang akan mandikan jenazah saya. Apakah ini dibolehkan? Dan kepada siapa yang bisa menyampaikan wasiat ini? Karena semua orang di sekitar saya, jika saya mengatakan hal tersebut, justru mereka tertawakan saya. Dan dia berkata jauhkan dari hal buruk, serta tidak akan menanggapinya dengan serius bagaimana yang saya inginkan. Maka di sini diberikan jawaban, segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau, amma ba'du. Dan dijawab, dibolehkan bagi Anda untuk menuliskan wasiat dengan seluruh yang Anda sebutkan. Berarti wasiat-wasiat tadi itu selama masih boleh maka boleh. Sebagaimana juga di sini telah diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan ulama lainnya bahwa Fatimah binti Rasul SAW berwasiat agar dirinya dimandikan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat agar yang memandikannya adalah istrinya Asma binti Umais. Nah, jadi kalau misalnya berwasiat sebelum meninggal, besok yang mandikan saya si A, besok yang mandikan saya si B, boleh. Di sini ada riwayatnya. Namun catatannya di sini kalau wasiatnya itu tidak ada tuntunan, maka tidak boleh dipenuhi. Ya, kalau wasiatnya tidak ada tuntunan, maka tidak boleh dipenuhi. Jadi misalnya wasiatnya
besok harus banyak yang nangisi saya. Nanti yang datang nangis yang paling seru, yang dikasih Allah berusaha. Atau melakukan perbuatan yang mesti syariat, maka wajib wasiat seperti ini tidak dipenuhi. Ya, wajib wasiat seperti ini tidak dipenuhi. Nah, ini dasar pertama dulu ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kita bahas wasiat terkait dengan harta. Wasiat terkait dengan harta. Kita bagi jadi dua lagi. Ada namanya wasiat yang wajib dan ada wasiat yang sunnah. Contoh wasiat wajib. Terkait utang. Terkait apa, Bu? Utang. Misalnya kita punya utang, tapi keluarga kita nggak tahu. Ibu, suami nggak tahu, anak-anak nggak tahu, cucu nggak tahu. Kan berarti masih jadi beban kan, Bu? Masih jadi beban. Maka itu wajib menuliskan wasiat terkait utang ini karena terkait hak orang lain, Bu. Ya, jadi kan bikin wasiat, Bu. Saya punya utang pada si A 10 juta. Saya punya utang lagi pada si B 100 juta. Saya punya utang lagi pada si C 1 miliar. Mesti orang sudah berinci semuanya. Karena harusnya mereka tahu. Tapi ibu belum beritahu ke mereka. Nah, supaya ini tidak jadi beban bagi ibu nanti kalau meninggal dunia, maka tuliskan isi utang-utang tadi itu. Supaya mereka tahu. Nah, termasuk juga di sini ada yang kaitannya masih bisa dibayarkan oleh orang lain, Bu. Contoh, utang puasa, bayar fidyah. Iya tahu? Utang puasa, tulis saya masih punya utang puasa 5 hari. Ini lagi dalam keadaan sakit-sakitan nih. Atau misalnya sudah tidak kuat lagi puasa, jadi fidyah. Saya punya utang fidyah untuk 5 hari. Fidyah kan mudah, kan? Fidyah itu cukup memberi makan 1 kali. Fidyah itu 1 makan sebenarnya. Bisa 2 cara, ibu bisa pakai. Cuma memberikan makan pokok saja, yaitu beras kalau tetangga kita besarnya itu 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons. Kalau tadi 5 hari utang puasa, berarti 5 fidyah, berarti 5 kali 6 ons. Berapa kilo? 3 kilo saja. Ya, 5 kali 6 ons. Kalau punya utang puasa kasih tahu. Karena ini kan ahli waris bisa bayarkan. Ahli waris bisa bayarkan. Masalahnya di tengah kita ada yang meninggal dunia, utang puasa punya, ahli warisnya nggak ada yang tahu. Lagi kalau ada utang-utang kayak gini, beritahu. Saya punya 20 utang puasa belum saya bayar. Jadi kalau jadikan fidyah karena nggak kuat lagi puasa, 20 fidyah. Oke, terus ada wasiat yang hukumnya sunnah. Contoh, wasiat untuk sedekah, wasiat untuk hibah. Ya, apa? Wasiat untuk apa? Sedekah. Saya wasiatkan 1 juta rupiah ini dari keseluruhan harta saya 1 M misalnya
sulam untuk pondok itu. Sedekah itu nggak wajib, Bu. Nanti kita akan bahas aturan-aturannya. Besarnya berapa yang dibatasi? Apakah kalau punya harta 1 M boleh diwasiatkan 900 juta dari 1 M? Nanti kita lihat batasannya, karena harus ada batasan. Nah, kalau ada yang mungkin mikir, saya nggak punya anak keturunan, saudara-saudara saya juga semua itu pada jahat-jahat, saya nggak mau kasih wasiat untuk siapapun, ya kecuali saya kasih ke pondok semuanya, saya semua nggak dapat warisan saya. Nah, nanti kita akan pelajari batasan-batasannya. Nah, jadi kesimpulannya ada wasiat yang wajib, ini terkait hak dan kewajiban harta. Oke, ada utang, ada pinjaman, ada amanah orang. Ini ada motornya teman, itu dipinjam, gak balik-balik, pikiran nanti punya dia. Dan juga ada di sini ada wasiat yang sunnah, wasiat berupa sedekah murni, ya, atau berupa hibah, atau hukumnya itu sunnah. Tentang sedekah wajib, wasiat wajib tadi, ini dikatakan dalam hadis, mahakum ridin muslimin lahu syai'un yusifihi yamitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, ia bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya, baiknya ditulis. Tentang wasiat sunnah tadi ada hadis dari Khalid bin Ubaid As-Sulami, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla aqakum inda wafatikum sulusa amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian saat wafat kalian sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan untuk amal-amal kalian. Jadi bisa pakai sepertiga harta dipakai untuk wasiat pada orang lain. Nah, sekarang kita catat ayat yang membicarakan tentang wasiat. Ayat yang membicarakan tentang wasiat. Ibu bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 180. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Berarti wasiat di sini ada tanda-tanda maut, Bu. Kalau masih sehat walafiat, sudah 10 tahun, wasiatnya sudah dibuat tuh, padahal masih jauh hari, Bu. Terkait dengan harta dulu ini ya, maka bisa jadi dibatalkan. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, itaraka khairan, dia tinggalkan harta yang banyak. Karena biasanya harta yang banyak itu yang bisa diwariskan. Kalau hartanya sedikit, biasanya cuma jadi infak untuk masjid, ya disumbangkan saja. Karena jadi konflik harta yang banyak. Al-wasiyatu lil walidain, dia beri wasiat kepada kedua orang tua, kepada kerabat dengan cara yang ma'ruf, dan ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya Al-Baqarah ayat 180, Bu, ayat ini membicarakan wasiat pada orang tua dan kerabat. Wasiat untuk orang tua dan kerabat. Terus Ibnu Katsir katakan, namun ayat ini berlaku sebelum turun ayat waris. Ayat waris ayat berapa? An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12. Maka wasiat untuk kerabat, wasiat untuk orang tua
berlaku lagi. Maksudnya gimana Bu? Ibu kalau ingin tinggalkan harta untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk orang tua, tidak perlu lagi pakai wasiat. Tapi pakai hukum apa Bu? Waris. Jadi nggak usah tulis-tulis lagi Bu. Berarti kita tidak perlu tulis pesan seperti itu, langsung sudah ada berlaku Bu. Imam Muqasim katakan sekarang untuk pembagian harta waris ditetapkan oleh Allah secara langsung. Kenapa Bu? Kalau manusia yang bagi biasanya pilih kasih. Betul apa betul Bu? Dia ini yang jaga tabung. Sudah, kamu sama sebelah sana, nanti dapat rumah lagi di sini. Kamu nggak usah ngomong sama saudara-saudaramu. Diam. Loh. Orang tuh masih pakai perasaan Bu. Untuk anak yang jaga orang tuanya, sudah kamu tadi dapat itu tuh ruko sebelah sana, sudah kamu tenang aja. Itu saudara-saudara yang lain nggak usah dikasih, mereka nggak rawat itu. Padahal itu masih anak ya Bu, yang nggak rawat orang tua masih jadi anak ya Bu. Boleh dihapus dari kakak Bu, dari keluarga Bu, boleh? Gak ada istilah hapus-hapus. Maka Imam Muqasim katakan keluarga mendapatkan bagian dari waris tanpa perlu ada wasiat lagi sebelum meninggal. Jadi tidak perlu pakai wasiat. Berarti pakai hukum apa Bu? Waris. Nah, terus Imam Muqasim di sini kasih hadis tegasnya. Ibu nanti catat hadis tegasnya. Oleh karena itu ada hadis dalam kitab Sunnah dan selainnya dari Amr bin Kharijah. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda dalam khutbah, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Allah telah menetapkan pemberian waris sesuai haknya. Berarti yang bagi waris siapa Bu? Allah. Nanti lihat di An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, sama An-Nisa ayat 176. Ulang, surah tentang waris apa Bu? An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Angka-angkanya ada di situ semuanya. Nggak perlu pakai wasiat lagi. Anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, anak ketiga dapat sekian. Nggak perlu pakai wasiat. Terus, dan ditegaskan, fala wasiyata liwarisin. Catat yang ini Bu kalimatnya Bu. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Anak ahli waris atau tidak Bu? Anak-anak ahli warisnya, anak tidak dapat wasiat. Berarti anak dapat apa Bu? Waris. Oh Ustaz, gak boleh double ya? Gak boleh. Ustaz ini kan yang jaga abon itu, biarin. Ya, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi surah Al-Baqarah ayat 180 yaitu wasiat pada orang tua dan kerabat tidak berlaku lagi. Yang berlaku untuk pembagian pada keluarga sendiri Bu, untuk ahli waris tidak pakai wasiat tapi pakai hukum waris. Nah sekarang kita pelajari fikih wasiat.
Yang pertama, wasiat itu adalah wasiat itu adalah pemberian ketika hidup, dieksekusi ketika sudah meninggal dunia. Apa wasiat, Bu? Pemberian ketika hidup, dieksekusi ketika sudah meninggal dunia. Apa bedanya dengan warisan, Bu? Waris pemberian ketika sudah meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal, Bu? Orang yang kasih waris harus pastikan meninggal dulu, Bu. Kalau belum meninggal gak usah dibahas-bahas. Udah saya sebut kemarin kan, Ustaz, bapak saya belum meninggal. Ya sabar, Le. Sabar, belum waktunya harus bikin waris. Anak-anak durhaka kayak gini, lama sekali Pak Ustaz, saya punya hutang banyak, tapi bapak saya belum meninggal. Ya belum, siapa tahu kamu yang meninggal duluan. Sabar. Waris bedanya itu pembagian setelah meninggal, dieksekusi ketika sudah meninggal. Kalau wasiat apa, Bu? Diomongkan ketika masih hidup, nanti dibagi ketika sudah meninggal dunia. Bedanya dengan hibah apa? Hibah kemarin sudah kita bahas, pembagian ketika hidup, dieksekusi ketika hidup. Anak 3, ada rumah 3, dibagi ketika hidup. Berarti namanya apa, Bu? Hibah. Selesai berarti pembagiannya, Bu. Sudah beda itu pembahasannya. Terus hukum wasiat adalah sunnah muakkad. Adalah sunnah muakkad. Dalam istilah akadnya, berarti yang ada dalam akad wasiat, Bu, ada orang yang beri wasiat, namanya musim. Ada orang yang diberi wasiat, namanya musolahu. Ada sesuatu yang diwasiatkan. Ibu pahami istilahnya, jadi saya nggak akan bikin rumit. Ada yang diwasiatkan. Wasiatkan apa? Oh, tanah. Nah, sekarang beberapa aturan yang Ibu catat tentang wasiat. 1. Wasiat tidak diberikan kepada orang kafir. Dan juga tidak digunakan untuk maksiat. Terus yang kedua, di sini kaitannya dengan syarat seorang yang diwasiatkan. Dan misalnya tadi kita bahas tanah. Oke. Yang kedua, wasiat tidak boleh untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Contoh misalnya, dia wasiatkan dengan darahnya yang keluar dari tubuhnya, ada faedahnya sama sekali. Ngapain seperti itu? Nah, terus ini aturan-aturan pentingnya. Aturan-aturan yang pentingnya tentang wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Setelah utang dilunasi terlebih dahulu.
urutannya pengurusan jenazah dulu. Kalkulasi kita nggak usah hitung lah. Pengurusan jenazah nggak terlalu biayanya banyak dihitung. Terus yang kedua bayar utang. Nah, sekarang ibu urutkan dulu uang peninggalan, harta peninggalan itu digunakan untuk apa saja. Urutan pertama, 1, pengurusan jenazah. Yang kedua, bayar utang. Yang kedua apa, Bu? Bayar utang. Yang ketiga, wasiat. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Ini saya akan bawa ceritanya atau riwayat. Yang keempat, baru warisan. Coba ibu urutkan. Pertama untuk apa dulu? Pengurusan jenazah. Karena untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, bayar utang. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, warisan. Warisan paling terakhir, Bu, bukan di nomor 1. Berarti misalnya harta peninggalan 1 miliar. Taruhlah pengurusan jenazah, nyambung semua sama anak-anak, gak usah diambil dari itu, selesai. Terus yang kedua, utang. Ternyata utangnya 990 juta. Sisa berapa, Bu? Oke, 10 juta itu sudah nanti untuk wasiat sama untuk waris. Nah, jadi 1/3 itu tadi, Bu, dari sisa setelah bayar utang. Jadi berapa sisanya? 10 juta. 1/3 dari 10 juta berapa? 3 juta aja. Jadi kalau diwasiatkan, saya wasiatkan harta saya 500 juta untuk pondok pesantren A. Pak, ini utangnya masih ada. Oh, utang dulu. Berarti wasiat tadi nggak jadi. Karena maksimalnya 1/3 dari setelah bayar utang. Karena dalam ayat itu kan disebutkan bimbabi wasiat ini sohia audain. Sesudah diberi wasiat yang ia buat tentang masalah waris dan sudah dibayarkan utang dulu mau dipikir. Oh, berarti kalau sudah habis di wasiat sisa tadi 3 juta untuk wasiat, 6 juta tadi sekitar 6 juta lebih untuk waris. Berarti cuma 6 juta ini loh, nggak jadi 1 miliar. Enggak, utangnya banyak. Coba kita lihat pembahasan. Kenapa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3? Kita lihat dari sini dulu. Dari Amr bin Sa'ad, dari bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan seseorang ketika itu mengunjunginya ketika haji wada. Dia ketika itu dalam keadaan sakit. Dan ketika itu aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sehingga engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisinya ini hanyalah anak perempuan." Oh, anak perempuan boleh dapat waris? Apa boleh pegang semua sisa warisan? Tidak. Kalau cuma anak perempuan pun tidak ada anak laki, pasti sisanya ada. Nanti pindah ke saudara-saudara. Beda pun kalau ada anak laki. Nah, kalau ada anak laki pun mandek di situ. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan. Kalau tidak ada laki-laki saja sudah harta berhenti di situ. Nah, ini dapat sisa. Oh, ibu dapat berapa? Ibunya, istri dari yang meninggal dapat 1/8. Sisanya 7/8. Kalau cuma satu anak laki-laki saja, 7/8 untuk anak laki. Anak laki itu penghabis harta. Makanya kalau ibu punya suami anak tunggal, sayang sekali. Iya, waris tunggal itu semua turun ke dia. Semua turun ke dia. Tapi kalau ada anak perempuan, lagi ada anak perempuan, walaupun dia tak banyak. Tapi kalau cuma ada anak perempuan saja, Bu, anak perempuan berhenti di situ, tapi dia cuma dapat 1/2. Sisanya masih ada lewat ke saudara-saudaranya dari yang meninggal. Nah, sini saat bilang ini, "Wahai Rasulullah,
nggak ingin supaya harta saya nanti jatuh ke anak perempuan saya semuanya, maka saya ingin ada yang jadi wasiat. Makanya tadi kan, aku mempunyai harta yang cukup banyak dan hanya mewarisinya ini anak perempuan. Saat kamu masih punya saudara, misalnya 4 saudara, bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu? Nabi SAW jawab, tidak boleh, karena masih banyak. 2/3 masih banyak untuk wasiat. Bagaimana kalau separuhnya, wahai Rasulullah? Tidak boleh juga, karena setengah, separuh itu masih banyak. Terus bagaimana kalau 1/3? Baik, 1/3 itu sudah cukup, 1/3 itu sudah banyak, itu paling maksimal. Tidak boleh lebih dari 1/3. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu, berarti 1/3 untuk wasiat. Sisanya berapa? 2/3. Berarti 2/3 untuk ahli waris. Mana yang lebih banyak berarti ahli waris? Maka Nabi katakan, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Masa yang wasiat 2/3 terus yang ahli waris dapat 1/3 kan? Masa ahli waris dapat sedikit? Tapi sudah bikin dari jauh tuh, saat nggak boleh. Maksimal kamu kasih wasiat tadi itu kan, wasiat itu bukan untuk ahli waris, maksimal yang 1/3. Terus nanti tegaskan, lebih baik seperti itu kamu tinggalkan untuk keluargamu lebih banyak, sehingga nanti untuk keluargamu mereka nggak ngemis-ngemis. Dan dari lalu Nabi SAW katakan, walas tatunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Kalau kamu beri nafkah kepada keluargamu untuk mengharap ridha Allah, termasuk juga yang engkau beri makan pada istrimu, maka itu pahalanya lebih besar. Maka kesimpulannya berarti wasiat maksimalnya 1/3. Setelah bayar apa tadi utang. Ustaz, ini wasiat ternyata sudah ditetapkan lebih daripada 1/3. Maka jawabannya lagi jika wasiat lebih dari 1/3 harus dengan kesepakatan ahli waris. Nanti anak-anak dulu yang dapat semuanya nih. Bapak dulu itu suruh kasih lebih daripada 1/3. Kalian setuju ahli waris semuanya? Ketika mereka bilang ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apanya harus ikhlas loh di sini. Nggak boleh ngomong-ngomong di belakang lagi. Kan ada yang ngomongnya di depan, beda kan Bu? Di belakang itu panas-panas. Itu tadi saya ngomong itu ya, nggak boleh. Dia ada masalah di belakang. Maka harus dengan kesepakatan ahli waris. Jika ahli waris setuju, maka ada jatah waris dipakai untuk wasiat, kan berarti ngambil jatah warismu. Jika ahli waris tidak setuju, maka itu hak ahli waris. Terus apa maksudnya patokan 1/3 tadi? 1/3 ini ketika wafat, bukan ketika memberikan wasiat. Bisa jadi saat memberikan wasiat hartanya 3 miliar, tetapi ketika meninggal dunia sisa 300 juta. Maka yang jadi wasiat yang mana Bu? 3 miliar atau 300 juta? 300 juta. Dan catat baik-baik Bu, wasiat ini dilihat dari harta saat wafat, bukan harta saat diberikannya wasiat, saat keluarnya wasiat.
Wasiat tidak boleh untuk ahli waris, besarnya berapapun nggak boleh. Mau sepertiga, kurang dari sepertiga, apalagi lebih daripada sepertiga. Nah, catatannya di sini, kecuali ahli waris yang lainnya setuju. Kecuali ahli waris lainnya setuju. Dan hukumnya makruh. Baiknya juga tidak boleh. Oke, sekarang jika wasiatnya berupa utang, maksudnya gini, yang meninggal ini ibu pernah pinjamkan kau pada si A. Berapa? 300 juta. Saya ulang, yang meninggal itu bu pernah pinjamkan kau pada si A 300 juta. Pertanyaannya bu, boleh nggak keluarga di sini menghapus utang yang ada? Atau tadi bukan keluarga yang meninggal. Yang meninggal itu dia buat wasiat utang itu terhapus. Boleh? Boleh? Sehingga dikatakan jika itu berwasiat setelah ia meninggal dunia bahwa utang si A dianggap lunas, maka berlaku hukum sebelumnya, di mana utangnya itu kurang dari sepertiga saja, kecuali jika ahli waris mengesahkannya. Karena 300 juta itu seandainya itu balik, itu kan jadi warisan. Jelas bu? Maka tidak bisa dihapus gitu saja, tidak bisa. Kalau dihapus, jatah waris lalu. Jadi kalau yang meninggal dia wasiatkan utang saya di sana 300 juta, selesai. Jangan menutup wasiat. Beda kalau ini dalam masalah sudah jauh-jauh hari ketika masih hidup, beda. Tapi kan ini kalau kita bahas wasiat kan mau meninggal. Karena 300 juta itu bisa balik. Kalau itu balik jadi apa bu? Warisan. Maka kalau jadi warisan, hemat dia bu. Itu sama saja wasiatkan seluruh harta untuk dia. Boleh atau tidak bu? Nggak boleh, karena masih ada jatah untuk ahli waris. Maka jangan mau. Sekarang terjadi konflik keluarga. Ahli waris bolehkan wasiat untuk ahli waris dan sebagiannya tidak bolehkan. Oh, berarti di sini wasiat dari orang tua nih ada untuk anak pertama. Sebagiannya setuju. Anak 5 yang diberi anak pertama, 2 anak setuju, 2 anak tidak setuju. Maka ahli waris yang membolehkan diambil bagiannya, tetapi yang tidak membolehkan tidak diserahkan harta untuk itu. Dan tetap dia masih dapat jatah waris utuh. Karena dia tidak ridho. Terus catatan berikutnya lagi bu, wasiat masih boleh dibatalkan sebelum meninggal. Misalnya, tadi kan wasiat tidak boleh untuk ahli waris nih. Boleh nggak wasiat untuk anak adopsi? Boleh nggak wasiat untuk anak adopsi atau anak angkat? Boleh kan? Kalau waris untuk anak adopsi? Tidak. Kalau wasiat untuk anak adopsi? Boleh. Maksimalnya berapa? Sepertiga sama tidak? Maka seandainya orang berwasiat ini batalkan haknya dia. Terus catatannya lagi yang berikutnya, jika yang diberi wasiat meninggal dunia sebelum memberi wasiat, maka wasiatnya batal.
jika yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dulu sebelum memberi wasiat, maka wasiatnya menjadi batal. Ya, wasiatnya menjadi apa? Batal. Si A kasih wasiat pada si B. Ini bukan ahli warisnya. Tak tahunya si B meninggal 1 hari sebelum si A. Berarti wasiat jadi batal dan ahli waris dari si B tidak juga berhak mendapatkan jatah ini. Ahli warisnya itu tidak berhak mendapatkan jatah. Jadi wasiatnya tidak pindah kepada ahli waris. Jadi ahli waris si B tadi itu loh yang seharusnya dikasih. Karena tadi wasiatnya sudah batal. Nah, di sini ada kasus, misalnya kita bahas wasiat untuk sesuatu yang besar. Jika ada si A itu beri wasiat akhirnya pada tujuan tertentu, misalnya begini, wasiat saya ini pada seluruh mahasiswa UGM. Apakah wasiatnya itu harus untuk seluruh mahasiswa? Maka di sini dijawab tidaklah disyaratkan harus diserahkan pada seluruh mahasiswa. Wasiat tersebut bisa diserahkan meskipun pada 3 mahasiswa saja dan jumlahnya pun tidaklah mesti sama. Itu sudah namanya beri wasiat, tunaikan wasiat. Jadi tidak seluruh mahasiswa UGM itu dikasih. Oke, jadi kesimpulannya terkait wasiat yang termasuk di sini pembahasan harta, Bu, bedakan baik-baik dengan 3 masalah yang sudah kita bahas sebelumnya. Bedakan dengan hukum waris, bedakan dengan hibah, bedakan dengan wasiat. Ingat ya, berbeda antara waris, hibah dan wasiat. Jangan campur aduk, Bu. Ibu sekarang ini sudah paham ini. Besok jangan sampai salah kalimat ke anak-anak, Bu. Saya kasih kalian hibah, tapi hibahnya nanti diambil kalau ibu sudah meninggal. Hah? Hibah? Tapi diambil setelah meninggal. Ini ibu ngaji apa enggak ya? Saya kasih kalian wasiat ya, nanti segera dibagi besok. Hah? Segera dibagi besok? Ibu masih hidup, suruh bagi ketika dia hidup. Sekarang kalian bagi waris ya, ini hartanya nih. Hah? Bagi waris sekarang. Orang tuanya masih hidup, masih ada, suruh bagi sekarang juga. Bu, campur aduk semuanya, Bu. Tadi mau bilang wasiat, tadi mau bilang hibah, tadi mau bilang waris. Semua gak tahu masalah ini, Bu. Akhirnya mau terangkan apapun bingung, Bu. Maka butuh edukasi. Jelas ini, Bu? Baik, silakan jika ada yang bertanya, saya buka waktu setengah jam. Monggo sebelum saya pulang. Jangan nanya saya pulang duluan ini. Belum habis waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, jika punya anak 2 adopsi semua. Anak 2 adopsi semua. Ya. Yang pertama adopsi dari pihak laki-laki. Oke. Yang kedua dari pihak perempuan. Yang anak pertama tidak akan dikasih ke perempuan. Anak pertama Tidak akan dikasih warisan. oke. Yang adopsi anak-anak pertama adopsi tadi tidak dikasih warisan. Oke. Yang anak perempuan, anak pertama. Ada perempuan Ya. tidak akan dikasih warisan.
Semuanya anak adopsi kan? Oke. Berarti pembahasannya bukan waris, walaupun itu cucu dari anak adopsi. Oke? Secara ini anak adopsi kan kayaknya dengan si laki-laki awalnya. Apa keponakan? Atau masih jauh? Adopsi dari kakaknya. kakaknya. Oh, masih jauh itu, jauh masih dekat-dekat. Ada diadopsi anaknya itu kakaknya yang adopsi. Berarti ini si laki ini punya kakak, Ya, kakak ini punya anak, ya terus diadopsi. terus diadopsi. Berarti yang dapat itu kakaknya dulu Sudah meninggal. sudah meninggal. Itu masih ada jalur-jalur yang lainnya. Nanti secara ini nanti cek itu anak dulu, anak nggak ada. Berarti yang di atas usul itu ada ayah, ada kakek, ada ayah, ada nenek, ada ayah, ibu, kakek, nenek. Kalau tidak ada semuanya, saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya dari mana? Saudara dulu, baru nanti dilihat saudara ini pun bisa kasih ke keponakan jika itu cuma dilihat dari saudara laki-laki terus punya anak laki-laki. Dari kesimpulannya anak laki-laki dari saudara laki-laki saja dapat. Tapi kalau anak laki-laki dari saudara perempuan nggak dapat, anak perempuan dari saudara laki-laki tidak dapat, anak perempuan dari saudara perempuan tidak dapat. Keponakan yang dapat cuma anak laki-laki dari saudara laki-laki. Begitu. Kalau nggak kasih wasiat sebelum meninggal dunia, itu pun tidak lebih dari sepertiga. Kalau masih hidup gampang kok kasih semua aja. Masih hidup hibah itu semaunya orang yang ngasih. Kalau masih hidup nih, ya, dengan anak adopsinya, saya kasih uang ke kamu semuanya. Selesai. Masih membutuhkan harta itu. Ya, kalau adopsi ini masih membutuhkan. Jual rumah sama tanah sampai sekarang belum laku. Maksudnya nanti warisan. Oke, warisan ini kita bahas. Itu. Oke, ini sekali lagi ya, disclaimer dulu ya. Saya bahas pakai hukum Islam. Saya nggak pakai hukum konvensional. Jadi saya bahas pakai hukum Islam. Jadi ibu nggak boleh nanya ke saya ketentuan yang pakai hukum konvensional. Nggak akan saya jawab. Pasti saya selalu koreksi. Saya akan selalu koreksi itu. Ini nggak boleh. Maksudnya tidak boleh karena tidak sesuai dengan hukum syar'i. Dan ini saya sudah jelaskan di awal dulu, hukum syar'i tetap lebih adil, berpahala, maslahatnya besar. Allah tahu yang terbaik untuk hamba. Jadi dulu ya. Terus, ini kalau kita sudah bahas ini Bu, untuk anak adopsi tadi, paling mungkin ini kalau masih hidup, ya, paling mungkin 2 jalur hibah. Kasih semuanya. Anak yang pertama secara terorganisasi karena sudah berubah, sudah tahu kalau itu bukan ibunya. Oke, saya bahas dulu hibah. Terus yang kedua wasiat. Wasiat cuma tidak boleh lebih daripada 3. Kalau warisan tidak bisa kita bahas. Ya, warisan tidak bisa kita bahas. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya seperti Gak bisa. Ya nanya langsung aja. Ibu bersaudara 6, laki-laki 2, perempuan 4. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah meninggal.
situ ada harta yang seharusnya untuk saudara-saudaranya kan, tapi saudaranya nggak dapat, berarti dia makan jatah saudaranya, berarti makan jatah haram. Iya kan? Makan jatah haram. Itu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Biarin. Sekarang kalau mau jadi hubungan, berarti resikonya nggak usah sibuk-sibuk pembagian warisan, diikhlaskan saja. Sudah putus, dosa besar tadi yang harus itu. Ibu punya tugas untuk jari sekadar telepon saja. Kalau nggak hubungi, mudah-mudahan masih bisa. Kalau tidak bisa, ya berarti salah di mereka. Wallahu a'lam. Sabar. Berikutnya lagi sabar. Ya, silakan. Ini boleh. Ya, silakan. Mau tanya Ustaz, saya mempunyai tante yang mana tante tersebut tidak bersuami dan tidak beranak, jadi sampai meninggal memang tidak ada keturunan langsung. Tante itu punya saudara nggak? Punya saudara kandung yang Laki berapa, perempuan berapa? yang masih hidup, perempuan 2, yang laki-laki sudah meninggal. Tantenya sudah meninggal belum? Sekarang sudah meninggal, tetapi kemarin sebelum meninggal itu selalu melip ke saya. Dia kan punya rumah yang besar, gede gitu ya. Saya melip ya, rumah ini tolong jangan dijual. Jadi siapapun boleh pakai, artinya yang ponaan-ponaan itu boleh pakai. Dan tolong kamu juga melip sama anak-anakmu besok, tolong rumah ini jangan dijual. Nah itu seperti itu, apakah termasuk wasiat yang tidak ada tuntunan Wasiat lagi? yang tidak ada tuntunan sebenarnya, karena begini ibu sekalian, kita itu hidup di dunia ini, entah kita punya anak, entah kita punya pasangan, kita punya keluarga besar. Kenapa sampai kita batasi itu dengan keluarga kita sendiri? Masih ada keponakan, masih ada sepupu, masih ada paman. Kalau hubungan dengan semuanya. Islam itu nggak pandang seperti ini. Islam itu perhatikan, ini ada pamannya, ini ada bibinya, ini ada keponakannya, ini ada sepupunya, ini ada saudara-saudaranya. Makanya selalu kita bahas, anak cuma perempuan, akhirnya saudara-saudara yang dapat itu hak mereka. Makanya yang diwasiatkan tadi itu wasiat tidak benar. Jadi tidak perlu dilaksanakan. Tidak perlu. Masih ada jaga-jaga yang lainnya itu. Jadi kan tadi tante ini punya saudara. Punya saudara kan Bu? Punya anak. Ketika dia meninggal yang hidup berapa? Ketika dia meninggal, yang masih hidup kakaknya dan adiknya, terus adiknya yang laki-laki sudah meninggal. Sebentar, yang dulu. Kalau meninggal yang dulu. Sekarang bahas ketika tante ini hidup, bapak meninggal, yang masih hidup berapa? 2, sekandungnya 2, perempuan semua. Perempuan semua, 2/3 berarti. Didapat 2/3. Sisa saudara itu masih ada nggak jalur? Tante ini punya di atasnya masih ada pamannya? Tidak ada semua sudah. Tidak ada. Berarti tante ini saudara-saudaranya tadi yang perempuan atau saudara laki ada di luar? Ada saudara laki tapi sudah meninggal mendahului tante. Saudara laki tadi punya anak laki atau tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Ya sudah, nanti untuk keluarga dekat saja yang komunikasi saja. Jadi 2/3 untuk saudara perempuan, 1/3 cari keluarga yang terdekat. Gitu. Kalau enggak semuanya untuk saudara Dan perempuan. kemarin saya karena waktu masih hidup juga bercita-cita mendirikan masjid. Jadi kemarin sudah saya wujudkan, saya bangunkan masjid di daerah Klaten sana. Boleh, yang penting persetujuan semua anggota keluarga. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, di mana lagi Bu? Silakan. Sini. Belakang jenggot. Ya, baik Bu. Boleh saya bawa bukannya ke sini? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang bertanya Ustaz,
lakinya itu menuntut ke pengadilan dan menang, kemudian sudah dibagi waris. Nah kemudian bibi saya ini meninggal, dan Awalnya suaminya dulu ya? iya, itu menuntut lagi dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan menang juga. Padahal si bibi ini masih mempunyai kakak kandung perempuan. Nah, sedangkan kakak kandung perempuan itu tidak menuntut Kakak itu dari jalur siapa? dari jalur bibi ini, kakak kandungnya, bukan dari jalur suami. Bibi ini jadi kakak kandung dari bibi tadi itu. Jadi seperti ini Ustaz. Keponakannya tadi siapanya si bibi? Ini Dari jalur suami, jadi seperti itu Ustaz. saya sederhanakan ini, mohon maaf, sederhanakan, nggak bisa pakai istilah bibi jenengan, tapi langsung saja itu si A punya istri, gitu. Si A punya istri kan, yang meninggal dulu si A kan? Jadi saya langsung sebut nama ibu Ana. Si A nggak benar, si A yang meninggal dulu suaminya kan? Iya, yang meninggal suaminya. Suami istri ini punya anak? Enggak. Nggak punya. Ketika saya meninggal masih punya saudara? Ada saudara ponakan laki-laki, dari suami. Kalimat saya perhatikan, si laki ini ketika meninggal masih punya saudara kandung? Sudah nggak ada. Ketika meninggal ya? Iya, Bukan tapi sudah beberapa tahun meninggal loh. Kalimat saya kira saja. Ketika dia meninggal ada saudara nggak? nggak ada. Nggak ada. Anak laki dari saudara laki ada? Ada. Yang itu tadi? Iya. Yang itu tadi itu? Iya. Oke, dia berlaris. Oke. Nah, terus menuntut ke pengadilan dan menang di pengadilan agama. Waktu itu si istrinya dapat nggak? Istrinya dapat. Oke, dapat. Sesuai pembagian sesuai dengan ini Ya, sudah selesai. Ya sudah selesai. Kemudian si istri ini meninggal. Ya. Si istri meninggal. Terus menuntut kembali ke pengadilan agama menuntut warisan dari si istri yang meninggal ini. Nah kemudian si istri yang meninggal ini masih punya saudara perempuan satu. Keponakannya dari si suami nggak dapat lagi. Tapi menang Ustaz di pengadilan. Masalah di pengadilan saya nggak tahu, di Indonesia ini kan apapun bisa. Iya kan? Di Indonesia ini apapun bisa. Yang nggak boleh itu masuk mesti pakai sendal, di pensi bisa ngomong, bendera merah putih kebalik baru nggak boleh. Selain itu bisa semuanya. Ya berarti dia dapat bukan jatah dia. Tapi dimenangkan di pengadilan dan akhirnya saudara perempuan dari si istri yang meninggal ini mengalah dan membagi. Ya sudah. Karena sesuai. Akhirnya saudara perempuan dari si istri itu dapat jatah nggak? Dapat, tapi tidak sebanyak tuntutan yang dia menangkan, tidak sesuai dengan aturan bisnis. Hebat dia. Di pengadilan agama ini Ustaz. Allahuakbar. Saya nggak tahu ya. Hebat. Allahuakbar. Ya. Kalau tidak dapat keadilan di dunia, besok keadilan di akhirat aja. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Berarti yang ponakan itu seharusnya tidak mendapat ya Ustaz. Ketika istrinya meninggal dia nggak dapat. Dan itu ibu saya Ustaz. Ya. Sama-sama lagi. Ya. Terima kasih Ustaz. Geser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya punya bapak yang 20 tahun meninggal. Sudah 20 tahun meninggal ya? Terus ibu saya 7 tahun yang lalu meninggal. Tapi sampai sekarang harusnya nggak bisa dibagi. Kenapa? Karena itu kan berbentuk hotel. Harganya pada nggak ada 3 yang nggak cocok. Selalu minta tinggi gitu. Ya. Terus waktu itu saya kan katanya Ustaz suruh turun waris. Sekarang kita urus. Tapi kayaknya sulit ya. Itu gimana biar nggak sampai sinar?
itu masalah belakangan. Jatah ini sudah pasti dalam syariat. Jatah ini sudah pasti, kalau saya utak-atik jatah. Tapi itu hotelnya berlaku, ini aset ini berlaku, itu masalah belakangan. Maksudnya apakah jalan terakhir itu sidang bisa selesai? Jalan apa? Sidang. Nah, urusan pengadilan. Nah, maksud saya itu jalan satu-satunya yang kita nggak. Kalau ibu bisa tempuh jalur hukum dan bisa diselesaikan, ikut jalur itu. Pengadilan agama kita masih pakai hukum syariat, akan dapat hak. Itu masuk ke pengadilan agama atau ke kejaksaan? Pengadilan agama. Kalau jalurnya ibu bisa tanyakan saja yang biasa mengurus dunia, Pak. Apakah benar kalau misalnya ada yang bilang kalau baris itu apa namanya kenangan, suatu kenangan yang apa pasti dipertahankan terus atas Ya bisa, tapi dalam satu kondisi ketika kita sudah runtut tidak dapat, ya akhirnya kita ikhlaskan. Saya selalu sampaikan seperti itu. Ikhlaskan. Sudah? maksudnya yang lain apa harus yang lain mengikhlaskan apa enggak dapat Iya.